Kita bukannya tak mampu, hanya saja malas untuk bisa. Bangunlah wahai putra-putri Ibu Pertiwi, mari mandi dan gosok gigi. Lalu pergilah mencari jati diri. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run away. All I need is you, now and always. You and me, we don't need no one else than each other. Oke Bolo, mari kita sambung lagi. Ini sekarang di goyanya Minami Dake. Kita lanjut ke sana langsung hari ini. Kita finishnya hari ini di Hotaka apa? Sanso Hotakanya. Nah, nikmati aja. Kira-kira 2 jam 3 jam mungkin ya. Segituan. Ya kalau molor ya molor gak apa-apa, yang penting sampai sana. Nikmati perjalanan dengan baik, jangan terlalu memaksa. Tapi kayaknya kita hari ini memaksa. Soalnya gini kemana cok. Kayak kono kene kene masamu ngecamp enak angger-angger ora oleh yo ning kene iki. You and me, we could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds. We could go crazy and leave it all behind. It could be glorious, 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 glorious. It could be glorious, 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 glorious. Oke, kawan dan rekan semua, mari kembali lagi. Dari sinilah pertunjukan jajaran Gunung Gila ini kembali dimulai. Disclaimer dulu, gunung ini bukan untuk pemula, jadi harus disimak dengan seksama. Dari Goya Minami Dake ini, jalur sudah tak seramah gunung di bagian satu kemarin. Dan bernuansa kabut ditambah jalur yang bertebing curam, ini seakan menambah suasana semakin meyakinkan bahwa ini bukan gunung yang biasa-biasa saja. Tapi nyatanya memang begitu. Ini gunung yang memakan kesabaran dan konsentrasi tinggi. Soal omongan saya target harus sampai di Goya Hotaka hanyalah omong kosong pada akhirnya. Karena waktu kita sudah banyak terkuras di pagi hari di Gunung Yari tadi. Mau berjalan cepat di gunung tipe seperti ini sama saja bunuh diri. Pada akhirnya kita bertarung dengan pemikiran sendiri. Semoga bisa di Goya kita Hotaka, pikir kami berdua. Di jalur ini ada bagian yang terkenal, namanya Hasegawa Park, yaitu tempat yang sangat tak ramah, tapi bagi saya itu sangat memacu adrenalin saya sebagai manusia. Dan jika kawan-kawan pernah melihat manusia bertarung dengan beruang yang viral di akun media sosial, nah itu tempatnya di tempat ini. Gila nggak tuh? Jalurnya sudah seperti ini, ditambah dengan beruang yang berulah. Let's run away. All I need is you, now and always. You and me, you and me. Banyak hal yang saya sadari di perjalanan ini, tentang ego juga mimpi. Gunung ini tentang ego saya, juga tentang mimpi lama saya untuk sekali seumur hidup datang ke Gunung Jandaromo ini. Dan pada akhirnya, sembari berjalan kita disadarkan akan resiko tentang sebuah mimpi besar. Tapi timbul pertanyaan,
Bukankah semua itu tentang hidup dan resiko, tentang keberanian dan kegagalan, tentang pengambilan keputusan dan atau hanya sebuah harapan yang pada akhirnya pelan-pelan hanyut dimakan keraguan? Tapi yang saya garis bawahi, mempersiapkan diri sebelum mengambil keputusanlah yang paling penting, karena untuk meminimalisir kegagalan. Saya rasa semua pendaki itu penuh ego, dan datang ke gunung salah satu cara meleburkan ego. Ego berperan keras dalam perjalanan, tapi ego yang diimbangi dengan pengetahuan akan berbuah kesuksesan dalam sebuah rencana. Beda halnya ego seorang keras kepala yang minim pengetahuan. Itulah ego yang berbahaya, bahkan bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Maka berhati-hatilah. How can you like me? The thread I'm hanging by is wearing thin. It's all that I can do to keep breathing. Trying to hide the shape that I am. Halo dulur, kita hari ini mengabarkan dari kita Hotaka. Karena semalam kita nggak sampai ke Toko Hotaka, kita nggak sampai ke goyanya Hotaka. Ya udah di sini aja, menyesuaikan lah ya, namanya apa perjalanan seperti itu. Ada plan A, plan B atau apa ya, plan Pak Supri. Yang penting selamat. Tapi ya melihat jalur kemarin itu gila. Nggak semua terekam, kalau semua terekam ngeri. Itu sekali seumur hidup. Udah. Kalau udah sini udah sebagai syarat. Dan ini loh, kamu tahu nggak pemandangan pagi hari ini seperti apa? Yuhu, tik 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 dah. Cip. Drowning in the wake of you leaving. I'm unraveling, I don't know what's left of me. Everything is falling through. I'm unraveling, half of who I used to be. I'm nobody without you. I'm unraveling. I see your face when I close my eyes. I hear your voice, am I going crazy? You're the ghost that I can't leave behind. And you're the only one. Dan hari ketiga inilah hari yang dimana kita sangat diuji kesabaran sebagai manusia. Karena kemoloran-kemoloran kita di hari kedua akan banyak berimbas di hari ini. Jadi ya sudah, berjalan saja. Karena semua sudah terjadi, maka nikmati saja. Di hari ini akan banyak cerita yang paling gila di hidup saya dan paling ku nanti, karena di hari ketiga ini kita akan meluncur ke Jandarumu, gunung yang paling berbahaya di tanah Jepang ini. Gunung yang dari dulu hanya sebatas penghias mata, belum berani didatangi untuk disapa. Tapi inilah kehidupan dan sebuah pengambilan keputusan. Akhirnya di bulan 9 ini kita memberanikan diri untuk berdiri di sana. Sedikit gila sih merencanakan perjalanan di gunung ini, tapi ya sudah, sekali seumur hidup harus dicoba. Tapi ingat, dicoba dengan banyak pertimbangan, bukan minim pengetahuan, karena sekalinya kepleset akan beda alam. The thread I'm hanging by is wearing thin. It's all that I can do to keep breathing. Trying to hide the shape that I am in. Drowning in the wake of you leaving. I'm unraveling, I don't know what's left of me. Everything is falling through.
Oke seluruh ini sekarang kita udah di goyanya Okohotaka, yang rencana kemarin sebenarnya kita mau campnya di sini tapi gagal. Ini sekarang udah jam 9. Habis ini kita makan sebentar, habis makan sebentar caps lagi ke puncaknya itu. Itu puncaknya Okohotaka. Terus itu ke sana ada Jandaromo. Oh, gitu aja dulu. Voice, am I going crazy? You're the ghost that I can't leave behind. Sebenarnya estimasi 3 hari 2 malam sangat cukup untuk merampungkan gunung-gunung ini. Tapi itu tidak ideal karena kita tidak tahu jalur mana yang akan menghambat rencana kita. Dan saran saya, ambillah 4 hari 3 malam untuk datang ke sini biar semua aman tanpa banyak pikiran. Kita tidak pernah tahu penghambat-penghambat mana yang membuat kita gagal dalam sebuah perencanaan. Tapi kalau kita punya waktu panjang, semua itu akan lebih nyaman dijalankan. Apalagi yang benar-benar baru pertama datang, saran saya 4 hari 3 malam untuk ke Gunung Yari dan kemudian finish di Nishihotaka ini. Ini pengalaman saya yang sangat gila yang pernah saya jalani. Pengalaman yang mungkin selama saya hidup di dunia ini hanya ini yang bisa saya banggakan kelak kepada anak cucu saya. Tapi sumpah, ini sangat nikmat untuk dijalani, sangat membekas di kepala ini. The thread I'm hanging by is wearing thin. It's all that I can do to keep breathing. Trying to hide the shape that I am in. Jandaromo sialan, kau hampir saja merebut tandem jalan saya. Ada cerita singkat. Suhada, kawan jalan saya satu-satunya hari ini hampir saja mengalami kecelakaan. Salah satu kakinya masuk ke dalam jurang. Untung saja Tuhan masih bersama kita. Saya tidak tahu kalau hal buruk itu terjadi, seberapa menyesalnya hidup ini. Tapi seperti ditakdirkan, saya yang biasanya berjarak dengan Suhada di waktu kejadian, Suhada dan saya berjalan berdempetan. Dan itu jarang sekali di perjalanan ini. Waktu kejadian, batu yang diinjak Suhada lepas masuk ke dalam jurang bersama dengan kaki Suhada. Untungnya dia bisa mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya condong ke dinding sekaligus tangan kiri saya refleks memegang tangannya. Batu yang lepas terdengar sangat dalam. Bahkan mata ini pun tidak bisa melihat ujungnya. Bayangkan kalau hal buruk itu terjadi. Dan saya bilang, tenang, jangan panik, pelan-pelan, banyaklah bismillah. Untuk teman-teman yang mau kesini, jangan kalian sendiri. Karena kalau ada apa-apa yang tidak diinginkan, kita tidak ada yang tahu. Tolong pahami hal sepele ini. I don't know what's left of me. Everything is falling through. I'm unraveling half of who I used to be. I'm nobody without you. I'm unraveling. Oke, Jandaromo. Perjalanan yang melelahkan 3 hari ini. Pesannya gimana bro? Hampir Hampir apa? Hampir ya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Jangan Sampai rumah selamat ya. Jangan sampai mati sia-sia di sini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi ya tetap utamakan hati-hati. Pokoknya Utamakan hati-hati, keselamatan. Pokoknya udahlah itu aja. Pengen pulang selamat. Oke. Dari semua perjalanan yang kita jalani, tempat yang paling menguras energi kita justru dari Gunung Jandaromo ini. Jandaromo menuju ke Nishihotaka adalah seberat-beratnya rute gunung yang pernah saya lihat. Di tempat inilah kita mulai goyah dengan estimasi-estimasi yang sudah kita bentuk dari awal. Tepat sekitar jam 12, rintik hujan terus-terusan mengganggu ritme jalan kita. Harusnya secara waktu kita masih punya 5 jam untuk ke Ropeway, tapi ini gerimis selalu menggoda kita. Jadi terpaksa kita harus melambatkan langkah, tujuannya demi keselamatan kita. Tapi ini ujungnya akan menyiksa kita lagi.
Kenapa begitu? Jawabannya singkat. Kalau kita tidak mendapat roadway, justru kita harus berjalan kaki ke bawah, dan dari Goya Nishiyotaka tanpa roadway akan ada tambahan jalan kurang lebih 5 jam. Dan bayangkan kita sampai bawah jam 1:30 dini hari. Ini adalah satu-satunya pendakian yang merusak jadwal kerja saya. Tapi tidak masalah, asalkan pulang selamat itu tidak perlu dikhawatirkan. Tidak ada keselamatan yang bisa ditukar dengan uang saat di gunung. Jadi utamakan hati-hati dan utamakan tentunya keselamatan. I will sing your praises forevermore. Ooh, forevermore. Ooh, my fight in every battle. Oh iya, dari Okuhotaka sampai Nishiyotaka adalah tipe gunung yang berbahaya, maka haruslah berhati-hati serta berpengalaman. Kilasnya gunung ini adalah pencapaian terbesar saya sebagai pengelana dan sebagai kepuasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Tentunya kepuasan ini adalah buah dari matanya kita melakukan pendakian selama ini. Pengalaman sangatlah berguna dikala menemukan jalur semacam ini. Kesabaran, ketelitian, semangat, serta saling percaya menjadi hal yang harus disadari sebagai pengelana. Tidak boleh memaksakan kehendak jika tidak paham resikonya. Sadar adalah kunci kita menaklukkan ego buruk kita. Di dalam pendakian, kata sadar akan kapasitas kita akan sangat berperan penting dalam kesuksesan. Sadar kalau kita sudah cukup ilmu, sadar jika tidak takut dengan tantangan, serta sadar dengan keputusan yang telah diambil. Maka, temukan kelemahan dan kelebihan dalam diri, dan itulah sebagian dari kesadaran. And I know you're the king who has called me by name. From now till forever, when you take me home, Jesus, I will sing your praises, declare them in the valley, shout them on the mountain top. Jesus, I will sing your praises forevermore. Alhamdulillah, sedulur, kita udah sampai di Nishiyotaka, dan ini punya terakhir. Kemungkinan vlog juga sampai di sini saja karena di sini juga tinggal turun dan juga udah capek karena hujan. Target juga molor jauh banget, tapi ya tetap hati-hati aja karena yang paling utama itu keselamatan diri. Untuk kalian yang belum pernah kesini, belajar dulu di gunung-gunung yang setengah curam seperti Surugi kayak. Coba. Oke. Sekian dari saya. See you next time. Stay humble and shawase. Wah, surene. Jangan lupa bahagia. Joy instead of mourning. Dan pada akhirnya ini adalah kisah anak manusia yang akan selalu kuceritakan sebagai keberanian. Laki-laki yang membunuh ketakutan di hidupnya serta merangkai kisah yang luar biasa. Terima kasih Yarikatake, Nakadake, Minamidake, Kitahotaka, Okuhotaka, Jandarumu, Nishiyotaka, serta Kamikochi. Kita telah selesai dan kami pamit undur diri. Fear won't overwhelm your love. And I know you're the king who has called me by name.